Di kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yaitu Diamond 1 tentang data warehouse. Kemudian di pertemuan kali ini di Diamond 1 saya akan coba menyampaikan nggak semua tentang data warehouse tapi apa namanya pengantar-pengantarnya saja. Yaitu skupnya yang pertama adalah konsep konsep dasar tentang data warehouse sendiri. Yaitu apa itu data warehouse, terus sejarahnya bagaimana, terus karakteristiknya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah tentang arsitektur. Arsitektur dari data warehouse dan arsitektur ini sendiri juga saya sampaikan secara umum saja. Jadi untuk detailnya nanti ada di season kedua, di Diamond 2. Kemudian convert itu adalah bagaimana cara kita punya data, berbagai macam data di-convert menjadi satu data warehouse sendiri dikumpulkan. Kemudian usage ini adalah kenapa kita harus pakai data warehouse dan tujuannya itu buat apa gitu. Seperti itu. Baik, langsung saja ke materi pertama yaitu tentang konsep data warehouse. Saja eh, data warehouse. Data warehouse itu apa sih? Data warehouse itu adalah sistem penyimpanan data yang dirancang untuk mendukung proses analisis dan pelaporan. Sistem ini mengintegrasi dari berbagai macam sumber data, bisa database operasional, aplikasi bisnis, CRM, atau sumber eksternal lain ke dalam satu repositori terpusat, yaitu data warehouse mungkin bisa juga dikatakan sebagai repositori dari database-database yang lain. Kemudian data di dalam data warehouse biasanya itu nggak semua langsung dimasukkan, karena di situ nanti kita akan belajar juga bagaimana cara memasukkan dari berbagai macam data, berbagai macam struktur data ke satu data warehouse yang sudah kita seragamkan. Kemudian tujuannya, tujuan utama dari data warehouse itu nantinya dari yang di sebelah kanan yaitu untuk executive manager, program manager, dan sebagainya itu adalah sebagai landasan untuk eh, para eksekutif mengambil keputusan yang apa yang akan diambil ke depan. Baik itu reportingnya, bisnis intelijensinya, analisis datanya, dan lain sebagainya. Kemudian eh, sebelum kita jauh melangkah belajar tentang data warehouse, kita harus tahu dulu tentang sejarah dari data warehouse sendiri. Berbicara tentang sejarah, sebenarnya banyak sekali sumber-sumber di dunia maya. Mungkin kalau teman-teman bisa searching di mana-mana, mungkin terjadi banyak perbedaan. Tapi intinya itu saya rangkum bahwa data warehouse itu dimulai dari tahun 1980-an dan 1990-an. Eh, Kenapa di tahun itu data warehouse mulai muncul? Karena pada tahun-tahun tersebut booming, banyak perusahaan mulai mengumpulkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber untuk analisa bisnis ke depannya. Kemudian eh, tokoh yang mencetuskan atau memulai untuk membuat konsep data warehouse itu sendiri yaitu yang pertama ada dua sebenarnya, Bill Innom dan Ralph Kimball. Yang pertama, Bill Innom memperkenalkan konsep data warehouse sebagai repositori data yang terpusat dan struktur. Jadi dia fokus untuk mengembangkan data warehouse itu sebagai pusat data yang terstruktur gitu. Kemudian sama Kimball mengembangkan pendekatan dimensional yang lebih fokus pada kebutuhan analisa pengguna. Jadi sebenarnya mereka saling berkaitan. Yang pertama collecting data, yang kedua buat apa sih data ini dikumpulkan, yaitu pasti nanti ada tujuannya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan seiring berjalannya waktu, teknologi dan metodologi data warehouse itu terus berkembang, teman-teman. Termasuk penggunaan arsitektur berbasis cloud dan alat-alat analisis yang lebih canggih.
Itu untuk sejarah dari data warehouse. Kemudian data warehouse itu mempunyai karakteristik-karakteristik dibandingkan dengan data-data atau penyimpanan yang lainnya. Yang pertama yaitu karakteristiknya itu bersifat subject oriented. Apa itu subject oriented? Yaitu data disusun berdasarkan subjek atau tema tertentu, seperti penjualan, pelanggan, atau produk, sehingga memudahkan analisa data secara mendalam pada area tertentu. Kemudian sifat yang kedua yaitu terintegrasi. Terintegrasi ini maksudnya adalah data berasal dari berbagai sumber yang berbeda dan diintegrasikan ke dalam satu format yang konsisten. Jadi dari berbagai macam sumber itu pasti format dan isinya itu berbeda-beda. Nanti akan kita integrasikan dan kita seragamkan menjadi struktur yang sama dan format yang sama. Kemudian time varian, variasi waktunya. Variasi waktu dari data warehouse ini mencakup dimensi waktu yang panjang. Jadi bukan data yang saat ini aja, tetapi data-data jauh di masa lampau atau mungkin di masa depan. Kok bisa ada data di masa depan ya? Karena seiring berjalannya teknologi kan ada AI yang mungkin bisa membantu memprediksi data-data ke depan. Hal ini kenapa jenjang waktunya lama? Karena untuk melihat suatu tren, itu pasti kita tidak hanya membutuhkan data saat ini, tapi tren itu adalah data-data yang lalu kita kumpulkan untuk melihat pola dari perkembangan data tersebut, seperti itu. Sehingga nanti bisa diambil keputusan di masa depan. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah yaitu non-volatile. Apa itu non-volatile? Yaitu tidak berubah. Jadi setelah data dimasukkan ke dalam data warehouse, data itu tidak akan berubah. Jadi di dalamnya tidak ada proses delete atau update ya. Jadi dalam data warehouse itu cuma ada penambahan saja. Kalaupun ada perubahan, pasti ada nambah data lagi. Jadi tidak ada pengeditan atau penghapusan data di situ. Kemudian karakteristik yang terakhir dan yang paling penting itu adalah mendukung pengambil keputusan. Yaitu dirancang emang data warehouse ini tujuannya untuk merancang bagaimana kita mengambil keputusan di masa depan. Baik, selanjutnya kita akan mengenalkan tentang mengapa kita menggunakan data warehouse. Ada beberapa alasan utama mengapa suatu organisasi atau perusahaan atau badan usaha atau apapun memutuskan untuk membuat data warehouse. Yaitu karena yang pertama mungkin kita flashback ke belakang tadi sesuai sifatnya yaitu terintegrasi karena dia dapat mengambil berbagai macam data dari berbagai macam sumber, baik itu internal maupun eksternal, ke dalam satu repositori konsisten, sehingga memudahkan akses dan analisa data secara menyeluruh. Kemudian, enhanced analysis. Ini adalah analisis yang lebih baik. Kenapa? Karena data itu dirancang memang untuk mendukung analisa yang kompleks dan pelaporan yang membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi datanya itu udah fix, udah matang. Secara orang awam pun melihat, oh trennya seperti ini, berarti kemungkinan tren ke depannya itu bakal seperti ini gitu. Karena memang datanya udah rapi. Kemudian selanjutnya masih berhubungan yaitu data konsistensi dan quality, yaitu datanya itu bersifat konsisten dan kualitasnya itu bagus karena tadi konsisten karena dia tidak ada perubahan atau penghapusan. Jadi datanya itu udah bagus, udah bulat, udah matang lah istilahnya seperti itu. Kemudian respon waktu yang cepat karena kita sudah memetakan dalam data warehouse itu dioptimalkan untuk query analisa dan
laporan sehingga dapat memberikan waktu respon yang lebih cepat dibandingkan sistem operasional yang dirancang untuk transaksi-transaksi harian. Jadi, misalnya kita mau report jumlah penjualan 2 bulan yang lalu, itu langsung muncul. Tidak ada tidak ada namanya nanti di dalamnya adalah, eee, mengambil data bukan dari, kontainer, satu kontainer itu. Jadi nggak ada join-joinan karena mungkin di situ ada cost yang lebih mahal. Kemudian sesuai dengan sifatnya yang pertama tadi, yang di, sebelumnya yaitu decision support, mendukung pengambilan keputusan. Jadi kalau data warehouse itu ada, tapi tidak bisa dipakai untuk mengambil keputusan, berarti ada yang salah di dalam, penyimpanan data tersebut. Misalnya kita mau, mengambil keputusan, perusahaan retail mau mengambil keputusan membuka cabang di daerah A misalnya, kalau misalnya itu tidak bisa, berarti ada yang salah di situ. Jadi misalnya mau ambil keputusan buat cabang baru, itu langsung ada keputusan di situnya. Jadi mau buka atau enggak.